Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di pertemuan keempat kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Oke, anak-anak semuanya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai struktur teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa sih kaidah kebahasaan itu, Nak? Dalam menulis sebuah teks ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal tersebut disebut kaidah kebahasaan. Hal ini dilakukan agar menulis teks menjadi lebih mudah bagi kita. Nah, jadi dalam menulis teks itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Seperti kalimat seperti apa sih yang harus kita gunakan dalam menulis teks tersebut, kata-kata seperti apa yang harus kita gunakan, kata penghubung seperti apa yang kita butuhkan untuk menulis sebuah teks. Nah, semuanya itu berkaitan dengan tujuan dan isi teksnya. Jadi, setiap teks akan memiliki kaidah kebahasaan ya masing-masing yang juga berbeda-beda. Ini adalah yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi dalam menulis teks deskripsi kita itu harus menggunakan kalimat yang seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, dalam menulis teks deskripsi kita akan menggunakan kalimat perincian untuk kita akan menggunakan kalimat perincian dalam mengkonkretkan. Jadi dalam membuat teks deskripsi itu kan kita harus merinci secara jelas dan pasti ya. Seperti apa sih objek yang kita gambarkan? Maka dari itu kita butuh kalimat perincian. Kalimat perincian digunakan untuk menggambarkan secara lebih konkret objek yang dideskripsikan. Di sini kita punya contoh. Ibu punya kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat ini, orang yang sangat baik ini tidak konkret. Dia masih abstrak ya, masih tidak jelas. Jadi baiknya itu yang seperti apa? Nah, kamu menggunakan kalimat perincian dengan menjelaskan kebaikan seperti apa sih yang dilakukan ibu sehingga kamu mengatakan bahwa ibumu itu adalah orang yang sangat baik. Di sini dia bilang, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini adalah perilaku baik si ibu yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang baik. Ini yang kita sebut kalimat perincian. Jadi ketika kamu mengatakan suatu baik, suatu sifat, kamu perlu memperlihatkan contohnya sehingga orang-orang bisa, oh iya dia memang orang yang baik, oh iya tempat itu memang indah. Dia bisa merasakan dan memahami kebaikan dan keindahan yang kamu coba gambarkan. Itu yang disebut kalimat perincian ya. Jadi kamu memberikan contoh perilakunya, memberikan contoh halnya yang menunjukkan dari sifat si ibu. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Seperti yang sudah ibu katakan sebelumnya, di sini kamu bisa menulis dengan menggambarkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan. Nah, itu yang kita gunakan di dalam teks deskripsi. Dalam menulis teks deskripsi, kita harus merinci dengan jelas sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, ikut mendengar, dan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Di sini ibu punya contoh untuk seolah-olah melihat. Pantai panjang dengan pasir putih, air jernih dan buih-buih kecil, bukit hijau menjadi latar pantai. Di sini kamu perlihatkan, kamu tulis apa yang kamu lihat. Seperti apa objek yang kamu gambarkan, di situ kamu tuliskan. Nah, itu yang dimaksud dengan seolah-olah melihat. Yang kedua, seolah-olah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama seakan saling bersahutan. Nah, di sini kamu sampaikan apa yang kamu dengar. Seperti apa sih suasana di pantai saat itu? Bagaimana, apa saja yang kamu dengarkan? Itu yang disebut seolah-olah mendengar. Yang terakhir, seolah merasakan. Udara terasa segar seakan semua polusi di dunia ini menghilang. Nah, ini yang kamu sebut dengan seolah merasakan. Jadi kamu sampaikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan.
Oke, untuk sekarang ini saja yang akan Ibu sampaikan ya, Nak. Ini saja yang perlu kalian pahami. Minggu depan kita akan bahas lagi secara lebih dalam mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi ya, karena bahasan yang ini butuh waktu sendiri, akan ada lebih banyak. Nah, untuk sekarang sampai sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Ibu tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.